Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutomo SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 5 Lebak, Kabupaten Jepara, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 yang saya pelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu seorang guru penggerak harus memiliki dan menerapkan nilai yang melekat dan peran yang harus dilaksanakan. Seorang guru penggerak harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi contoh bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 sampai dengan modul 1.2, yang menjadi pembelajaran bagi saya adalah melalui model refleksi 4P, yaitu yang pertama, peristiwa, yang kedua, perasaan, yang ketiga, pembelajaran, dan yang keempat, penerapan. Model yang pertama, peristiwa. Pada momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai acuan dalam melaksanakan pendidikan. Sedangkan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru bertindak sebagai amil yang bertugas menuntun murid, menumbuh kembangkan minat dan bakat murid dengan pembelajaran yang menghamba pada murid, sehingga tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Menganalisa masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, serta penerapannya di kelas dan di sekolah. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah 1. Keterkaitan yang sangat erat antara filosofis Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada murid, serta pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang ketiga, pemikiran di atas diwujudkan dalam nilai guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Model yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seorang murid yang belum tahu apa-apa, yang harus belajar, dan terus belajar, dan bisa dikatakan bagaikan seseorang yang berada di pojok ruangan yang tidak punya siapa-siapa, yang berusaha mencari teman, dan teman tersebut adalah ilmu dan pengalaman yang berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya bersyukur serta bahagia dengan kesempatan ini, sehingga saya harus banyak belajar untuk memperbaiki diri saya. Akhirnya, saya mendapatkan semangat baru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya harus lebih memahami perbedaan yang ada pada murid. Dengan perbedaan itu, saya tidak dapat menyamakan pembelajaran pada semua murid. Pembelajaran hendaknya menyesuaikan dengan segala yang melekat pada tiap-tiap murid. Model yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa guru merupakan sumber pengetahuan dari semuanya. Saya berpikir bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, dan mendengarkan.
Saya selalu mengutamakan aspek kognitif. Materi pelajaran harus selesai sesuai target, dan KKM harus tercapai. Saya tidak pernah melakukan refleksi tentang apa yang sudah saya kerjakan. Saya jarang berkolaborasi dengan teman sejawat. Sekarang saya berpikir bahwa menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, menuntun dalam menumbuh kembangkan minat dan bakat murid dengan berinovasi agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi contoh bagi guru lain, mendorong kolaborasi, serta menggerakkan komunitas praktisi. Model yang keempat adalah penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah: yang pertama, berpihak pada murid dengan cara melakukan sistem among dan menuntun murid. Yang kedua, mandiri, yaitu dengan cara memiliki motivasi untuk diri dan inisiatif untuk bergerak. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan yang ketiga adalah reflektif. Ini saya lakukan dengan cara berpikir terbuka dan bertanya pada diri dan teman sejawat. Yang keempat, kolaboratif. Saya lakukan dengan cara bekerja sama antar guru, orang tua atau wali, dan juga komunitas praktisi pendidikan yang ada di sekitar sekolah. Sedangkan rencana pengembangan diri yang kelima, inovatif, saya lakukan dengan cara menciptakan hal-hal baru dan berani berkarya untuk kemajuan pendidikan, serta mengikuti kegiatan pelatihan atau diklat secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.